Saya nggak perlu lagi basa-basi yang nggak guna ya. Ini adalah Viata Airboom Phantom, TWS baru dari Viata yang wow. Viata! Viata! I'm finna jump for the shit. All top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. So out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Banyak faktor wow yang bikin saya akhirnya bilang wow buat TWS ini. Desain TWS ini tuh wow sob. Desain charging case-nya bagus walau terlalu menyudut dan cukup besar. TWS ini kurang enak dikantongin karena kalau dikantongin tuh kayak ada yang nonjol gitu, bikin orang yang lihat jadi senyum-senyum sendiri, penasaran. Tapi walau besar, bobotnya tuh terasa ringan ya. Berterima kasihlah pada bahan plastik di TWS ini. Desainnya tuh mirip kotak bedak ya. Tulisan Phantomnya sih kelihatan keren, tapi kok lihat di bagian belakangnya, ya nggak gini juga kali. Emangnya perlu ya tulisan segede ini? Penulisan Designed by Viata terlalu besar dan terlihat, murahan ya. Kayak cuma di sablon doang gitu. Coba deh tulisannya lebih kecil dan sedikit dibikin deboss gitu ya. Pasti lebih elegan. Pas charging case-nya dibuka, kita langsung disuguhi indikator kapasitas baterai di charging case dan kapasitas baterai di setiap unit earphone-nya. Kemarin sih Molly bilang yang beginian tuh keren ya. Tapi buat saya ini mah kelihatan maaf sekali lagi norak ya. Karena terlihat jadul. Anda jangan memaksakan selera orang tuh beda-beda. Bapak aja deh Pak yang ngomong. Bapak aja deh. Menurut saya keren. Padahal kita bisa lihat kapasitas baterai TWS di HP Android kita. Kenapa saya bilang yang begini jadul? Karena apa yang dilakukan Apple dengan AirPods-nya itu jauh lebih keren menurut saya. Kita buka si case, si handphone langsung nampilin informasi baterainya. Keren kan? Earphone TWS ini sudah pakai USB Type-C dan yang begini jadi nilai plus tersendiri. Good job Viata. Yaudah, nggak usah banyak cincong, kita lanjut aja impresi suara. Karena kalau bahas yang lain-lain nanti video ini akan membosankan dan memancing kalian buat nyinyir nggak berfaedah di kolom komentar. Untuk pengujian, saya menggunakan iPhone 11 Pro plus Apple Music sebagai source-nya. Sebenarnya, earphone TWS ini support kodeks FTX ya, tapi buat kuping saya nggak perlu kodeks FTX buat nikmatin lagu. Karena kuping saya nggak sebelagu itu. Yang suka ribut soal FTX menurut saya adalah orang-orang yang kupingnya banyak mau ya, atau mungkin juga kupingnya banyak gaya. Oke lanjut, saya malah bacot ngalor ngidul nggak jelas. Menurut saya, earphone ini tuh enak sob. Impresi pertama saya sama suara di earphone ini tuh upgrade ya. Suara earphone ini kerasa banget major upgrade-nya dari seri Airboom sebelumnya. Suaranya jelas warm dan V-shape banget. Sudah jelas suara kayak gini akan cocok untuk banyak jenis lagu. Saya coba gambarkan suara earphone ini ya. Suaranya itu kayak suaranya Sony WF-1000 XM3 ya. Yang mid sama high-nya itu diturunin. Saya jujur kaget sama suara bass di earphone ini. Bulet banget. Selain bulet, bassnya juga deep ya. Impact-nya tuh kerasa banget sob dalamnya. Tapi ada sedikit catatan, walau bassnya bulat, saya merasa bassnya masih kerasa agak moody atau bahasa gaulnya tuh butek ya. Suaranya memang enak, tapi saya cuma ngerasa gak rapi aja gitu, kayak perlu diamplas sedikit. Suara vokalnya kerasa mundur dan di beberapa lagu kerasa ketutup sama dominasi bassnya. Dan seperti menjelaskan kalau earphone ini gak enak buat dengerin lagu yang dominan di vokal. Karena suara vokalnya akan terasa terlalu tebal dan timbre suaranya jadi aneh ya. Suara high-nya cukup ngecering, walau di beberapa lagu juga kerasa agak malu-malu gitu. Di kuping saya yang biasa disiksa sama suara-suara tinggi, dengerin TWS ini kerasa agak kentang ya. Soundstage earphone ini kerasa agak sempit, sedangkan separasinya ya cukup oke lah untuk sebuah earphone. Ya pokoknya oke lah, no complain menurut saya. Overall saya puas dengan suara dari earphone ini. Dari awal memang saya tidak terlalu berekspektasi tinggi untuk sound quality-nya. Tapi sekali lagi, mendengarkan musik favorit pakai earphone ini masih sangat bisa saya nikmati. Yang perlu jadi catatan adalah harganya sob. Saya nggak ngerti gimana pertimbangan Viata ngasih harga buat earphone ini. Harga earphone ini 700.000, bahkan ditulis harga aslinya itu 1,5 juta. What the heck? Buat kalian yang kupingnya masih cupu dan punya budget buat beli earphone ini, silakan dibeli karena saya yakin kalian nggak akan kecewa sob. Tapi buat kalian yang kuping dan dompetnya sudah mulai pecicilan dan banyak maunya, tapi kira banyak TWS dengan harga yang mungkin setengahnya dari Viata ini ya, tapi ngasih sound quality yang sama atau bahkan lebih enak. Salah satunya ya earphone ini. Saya back mana ya? Situ udah lama ya? Iya, nama speed bagaimana? Pencet kanan. Oh iya udah. Gua dia aja. Ulang.